Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi bersama saya di channel Ori Agesti. Yap, kali ini saya mau bikin roti kopi. Kebetulan saya punya adonan biang yang usianya 2 hari ada di chiller. Jadi kita manfaatkan saja. Ini roti kopi versi ekonomis ya, tanpa telur. Tapi tenang saja, meskipun tanpa telur ini tetap lembut karena kita pakai metode sponge and dough. Langkah pertama, kita aduk dulu bahan biangnya sampai gelembung-gelembung yang ada di dalamnya hilang. Baru bisa kita campurkan ke bahan kering. Kita aduk sampai tercampur rata, baru kita masukkan adonan cair. Di sini saya menggunakan campuran susu cair dan air dingin. Kalaupun mau diganti pakai full susu cair, itu juga boleh. Kenapa saya menggunakan air dingin atau susu dingin? Itu tujuannya untuk memperlambat kerja ragi waktu kita ngulek nanti ya. Karena saya menggunakan hand mixer dan untuk mengurangi kerja hand mixer biar tidak terlalu panas pada saat ngadon nanti, jadi untuk pertama-tama biasanya saya ngulainya itu pakai tangan dulu. Saya uleni semuanya sampai tercampur, sampai menggumpal ya. Kalau bisa sih sampai setengah kalis, baru saya hentikan. Kemudian saya masukkan mentega atau margarin sebanyak 30 gram dan garamnya sebanyak 1 gram. Nah, setelah ini baru saya menggunakan mixer. Kita mixer adonan sampai kalis elastis. Terus waktu kita mixer adonan, usahakan jangan terlalu ditekan ke bawah. Terus agak kita tarik ke atas waktu mengangkat mixer. Sekiranya mixer mulai panas, kita bisa matikan dulu ya sebentar untuk mixernya sampai suhu turun. Sambil mengistirahatkan adonan, baru kita bisa nyalakan lagi beberapa menit. Biasanya sih saya istirahatkan 3-5 menit. Kita cek dulu adonan apakah sudah kalis elastis. Biasanya ciri-cirinya adonan itu lebih mengkilat. Terus kalau kita bentangkan bisa sampai transparan kayak gini, itu tandanya sudah kalis elastis. Kalau belum keluar window pane-nya, berarti kita masih harus melanjutkan untuk nge-mixer lagi. Sebelum membentuk adonan atau nimbang, biasanya saya menggunakan sedikit minyak goreng di telapak tangan saya. Kita gunakan minyak goreng yang baru, bukan yang bekas. Tujuannya biar adonannya itu nggak nempel-nempel, terus mudah dibentuk, hasilnya juga bagus. Lanjut kita bagi adonan. Di sini saya timbang seberat 50 gram. Jadi untuk resep yang saya gunakan ini bisa jadi 9 biji roti, ada sedikit lebihan adonan. Setelah kita timbang, kita bulatkan adonan, kita padatkan, lalu kita resting. Di sini restingnya jangan terlalu lama ya, cukup sampai adonan rileks dan mudah dibentuk. Sambil nunggu waktu resting, kita bisa oles-oles loyang yang mau digunakan. Lanjut kita cetak adonan, dan ternyata adonan saya ini restingnya itu terlalu lama, jadi lebih lama dari waktu yang biasa saya gunakan. Alhasil banyak udara di dalam adonan. Akhirnya saya remas-remas adonan sampai udaranya keluar semua, dan saya bulatkan lagi baru saya cetak. Untuk isian roti kopi ini biasanya identik menggunakan butter yang telah dibekukan, tapi kali ini saya isi dengan meses coklat karena kebetulan yang ada di rumah cuman ini. Kita cetak adonan, kita isi dengan meses, lakukan sampai habis. Pastikan untuk menutup rapat adonan agar nggak ada coklat yang bocor. Lakukan sampai adonan habis ya teman-teman. Lalu kita proofing selama kurang lebih 40-60 menit.
Setelah adonan mengembang 2 kali lipat, baru kita kasih topping dan siap untuk di oven. Untuk resep toppingnya saya tulis di kolom deskripsi box ya teman-teman, nanti bisa cek. Saya oven menggunakan oven tangkring, saya taruh di rak bawah. Saya oven dengan 170 derajat Celcius selama 5 menit. Selanjutnya saya pindah ke rak atas. Saya oven selama 10 menit menggunakan api atas dengan suhu 200 derajat Celcius. Ketika posisi roti di oven di rak atas, jangan lupa untuk rak bawah kita taruh air yang sudah kita panaskan. Jadi di oven dengan menggunakan teknik au bain marie. Jadi meskipun roti kita oven dengan menggunakan suhu yang tinggi, roti akan tetap lembut hasilnya karena ada uap air tadi yang membantu untuk mengurangi panas dalam oven. Sekian dulu pebikinan roti kali ini, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.